Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 216 sampai dengan 218 kegiatan 1. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan 1. Menguji kekongruenan segitiga dengan kriteria sisi. Sediakan alat dan bahan sebagai berikut. Selembar kertas. Kertas berpetak akan lebih memudahkan. Pensil, batang lidi, penggaris, gunting, busur derajat. Lakukan kegiatan berikut ini. 1. Potonglah batang lidi menjadi 3 potong dengan ukuran-ukuran yang bisa dibentuk menjadi segitiga. Ingat kembali tentang syarat panjang sisi segitiga di kelas 7. Nah, Kak Sari ingatkan ya, tentang syarat panjang sisi segitiga itu kayak gini, Dek. Misalkan kita punya sebuah segitiga. Segitiganya segitiga sembarang. Oke. Nah, anggaplah sisi yang terpendek ini sebagai sisi A, sisi yang agak panjang ini sisi B, sisi yang terpanjangnya sisi C. Nah, untuk menentukan ukuran ini bebas aja, tetapi harus memenuhi syarat A ditambah B lebih besar dari C. Jadi kita bebas mau pakai A-nya misalnya berapa cm. Katakanlah A-nya kita pakai 7 cm, boleh. B-nya mau berapa, C-nya mau berapa. Misalnya B-nya adalah 5. Ya, C-nya adalah katakanlah 9, boleh. Karena apa? Karena kalau kita cek 7 ditambah 5 itu pasti lebih dari 9, ya kan? 7 tambah 5 adalah 12. 12 lebih dari 9. Nah, ini boleh, ukuran seperti itu boleh. Yang tidak boleh kalau A ditambah B-nya tidak sama dengan 9. Misalnya, di sini 7, di sini 1. Ya, ini 7, ini 1. Nanti 7 ditambah 1 kan 8. 8 itu tidak lebih dari 9. Makanya itu nanti tidak akan membentuk sebuah segitiga. Paham ya, Dek ya? Atau misalnya di sini 3, di sini 4, yang ini 7. Atau malah di sini 3, di sini 4, yang di sini 6. Misal nih Kak Sari buat segitiga lagi biar nggak ngebayangin aja. Nih, katakanlah segitiganya segitiga bebas. Terserah kita. Gitu ya, ini segitiga sembarang. Ini yang paling pendek ukurannya 3, yang paling panjang ukurannya 4. Kemudian yang di sini ukurannya berapa, Dek, misalnya? Katakanlah di sini 8. Nah, kita cek ya. Ini yang pendek sebagai A, berarti 3, ditambah yang agak panjang nih sebagai B, 4. Lebih dari yang ini C-nya 8. Cek dulu, 3 tambah 4 itu kan 7. Apakah 7 itu lebih dari 8? Tidak ya. Maka ukuran seperti ini nanti tidak akan bisa digambar segitiganya. Nggak bisa, Dek. Kalau kamu pakai lidi ya, lidi ukuran 3 cm dengan 4 cm dengan 8 cm, kemudian kamu atur sedemikian rupa, nggak akan terbentuk segitiganya. Percaya deh sama Kak Sari. Pokoknya kalau segitiga itu harus memenuhi syarat di sini. Sisi A ditambah sisi B harus lebih besar daripada sisi C. C-nya ini selalu pilih yang terpanjang ya. Karena ini yang terpanjang adalah 9, berarti C-nya yang 9 gitu. Oke? Dah. Kita lanjutkan membacanya di halaman 217. Di halaman 217 ini ada lanjutannya. Misalnya 5 cm, 6 cm, dan 7 cm. Nah, ini ukurannya benar ya. Coba kita cek. 5-nya ini anggap sebagai A, 6-nya sebagai B ya, 7-nya ini sebagai C. Karena kan 7 yang terpanjang ya. Kalau kita cek, kita masukkan di sini 5 tambah 6 itu harus lebih dari 7 kan? Kalau kita jumlahkan 5 tambah 6 itu 11 ya. 11 benar nggak lebih dari 7? Benar. Jadi ukuran 5 dan 6 dan 7 ini nanti bisa membentuk sebuah segitiga. Kemudian bentuklah ketiga potongan lidi tersebut menjadi segitiga. Oke. Yang kedua, salinlah segitiga yang terbentuk tersebut pada selembar kertas. 3. Ukurlah besar tiap-tiap sudut pada segitiga itu dengan busur. 4. Lakukan lagi langkah 1 sampai 3 oleh anggota lain di kelompokmu dengan ukuran potongan lidi yang sama dengan di langkah 1.
5. Bandingkan dengan segitiga yang dihasilkan temanmu. Apakah kamu mendapatkan pasangan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Oke. 6. Atau gunting salah satu dari gambar segitiga tersebut, kemudian tempelkan pada segitiga satunya. Apakah kedua segitiga itu tepat saling menutupi? 7. Menurutmu, apakah kedua segitiga tersebut kongruen? Jelaskan, tuliskan kesimpulanmu. Nah, ini kenapa langkah 1-7 ini Kak Sari bacanya kok kayak yang cepet banget gitu ya, nggak satu persatu dibahas. Karena Kak Sari tidak akan melakukan kegiatan satu menggunakan alat dan bahan ini, Dek. Ini kan tadi pakai lidi ya. Nah, Kak Sari nggak pakai itu. Kak Sari akan pakai alternatif kegiatan di sini. Nih ada alternatif kegiatan. Jadi sama-sama kegiatan satu, tapi Kak Sari pakai alternatifnya yang di bawah ini. Kalau yang di bawah ini tidak menggunakan lidi, hanya menggunakan kertas dan lain-lain. Jadi lebih mudah untuk diterapkan. Langsung coba ya, kita lihat ini dia. Ini alternatif kegiatan pada kegiatan satu ini dapat juga kamu lakukan kegiatan di bawah ini. Nah, sediakan alat dan bahan sebagai berikut. Selembar kertas, Kak Sari punya, pensil ada, penggaris ada, busur derajat ada, jangka dan gunting juga ada. Lakukan kegiatan berikut ini. Oke, yang nomor 1, gambarlah segitiga ABC dan segitiga DEF dengan panjang sisi AB sama dengan DE, BC sama dengan EF, dan AC sama dengan DF pada selembar kertas dengan langkah sebagai berikut. Lihat gambar. Gambarnya ada di halaman 218. Kita lihat dulu, ini dia. Nah, ini gambar yang dimaksud di halaman 218 ya. Jadi nantinya kita akan buat 2 buah segitiga seperti ini dengan panjang sisinya itu AB sama panjangnya dengan DE, BC sama panjangnya dengan EF, dan AC sama panjangnya dengan DF. Langkah-langkah untuk memastikan ketiganya ini sama panjang ya, sesuai sisi yang bersesuaian ya, bawah dengan bawah, kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Ini langkah-langkahnya di nomor 1 tadi ya, mulai dari A sampai nanti E. Jadi kita ikutin aja langkah-langkahnya. Kembali lagi ke halaman 217. Ini dia untuk yang A. Gambarlah garis K sembarang pada selembar kertas. Oke, siapkan dulu kertasnya. Kak Sari pakainya kertas polos kayak gini. Kemudian ambil penggaris. Nah, untuk menggambar garis K itu ya bebas aja. Gambar aja garis yang lurus kayak gitu ya. Nah, di sini katakanlah. Oke, ini garis K-nya ya. Ya, kasih nama K. Kemudian yang B, pada garis K, buatlah segmen garis AB dan DE dengan AB sama dengan DE. Jadi maksudnya kayak gini, di garis K ini kita bikin segmen garis. Misalnya ini ya, lihat Kak Sari dari 0 sampai angka 3. Kemudian yang ini dari 5 sampai angka 8. Nah, ini kan berarti sama-sama 3 cm ya. Nih, 0 sampai 3 berarti 3 cm, 5 sampai 8 ini 3 cm juga. Sini kasih nama ini A, di sini B, yang di sini D, ini E. Jadi AB panjangnya sama dengan DE. Oke, sama-sama 3 cm. Berikutnya, nah sebenarnya ini 3 cm-nya ini tidak harus loh ya. Kalian boleh bikin dengan ukuran yang berbeda. Pokoknya harus sama aja. Antara panjang AB dengan panjang DE ini harus sama. Jadi kalau mau bikin yang 5 cm 5 cm juga boleh, terserah ya. Kak Sari pakainya 3 cm. Lanjut yang C, dengan menggunakan jangka, lukislah 2 busur lingkaran masing-masing berpusat di A dan D dengan jari-jari sama. Maksudnya kayak gini, di gambar kita ini tadi, ambil jangka ya, kemudian buka. Nah, kalau udah dibuka kayak gini, nanti ini digunakan 2 kali. Yang pertama, bagian besinya ini kita letakkan dulu di titik A. Kemudian kita gambar busur kayak gini, letakkan lagi di titik D, gambar busur. Nah, dan ini lebarnya harus tetap ya, jadi tidak boleh dirubah-rubah tadi antara yang A ke busur sana dengan yang D ke busur sana, jadi nanti jaraknya sama ya, nanti ini jaraknya sama, artinya akan sama panjang gitu. Dah, ini langkah yang C ya. Kita udah menggunakan jangka, kita sudah bikin busur ya dengan pusat di A dan D. Kayak gitu tadi ya. Kak Sari ulang.
letakkan jangka kita yang pertama di titik A, kemudian gariskan, nah torehkan gitu ya, set. Jadi kemudian pindahkan sekarang ke titik D, terus ditorehkan juga, digoreskan gini. Dah jadi gitu doang. Itu yang langkah C. Berikutnya untuk langkah D masih ya, dengan menggunakan jangka, lukislah dua busur lingkaran masing-masing berpusat di D dan E dengan jari-jari sama. Jari-jari tidak harus sama dengan jari-jari pada langkah C. Jadi gini, menggunakan gambar yang ini lagi, sekarang ambil jangka, tutup aja. Ini kan bekasnya yang tadi ya, ditutup aja. Nah sekarang kita buka, tapi ini agak lebaran dikit. Nah segini, boleh ya, nggak terlalu lebar juga nggak apa-apa. Kemudian letakkan lagi sekarang bagian besinya ini di titik B. Nah gini, terus di gambar. Nah gitu. Lagi jangan diapa-apakan, letakkan di titik E. Oke, kemudian gambar. Oke, dah kayak gitu ya. Kalau udah sih udah selesai, boleh ditutup. Nah, itu langkah D. Nanti kan ada hasilnya nih, titiknya ini. Titik sini sama titik sini. Ini untuk langkah E. Coba kita lihat di langkah E. Ini dia langkah E. Beri label titik C dan F pada perpotongan kedua busur lingkaran di atas. Hubungkan titik C dengan A dan B, maka terbentuklah segitiga ABC. Hubungkan titik F dengan D dan E, maka terbentuklah segitiga DEF. Nah, jadi gini maksudnya. Ini tadi titik C dan titik F itu adalah titik yang ini nih, Dek. Yang sebelah sini ini titik C, yang sebelah sini ini adalah titik F. Gitu. Sekarang kita disuruh menghubungkan, C-nya dihubungkan dengan A, dihubungkan juga dengan B, F-nya dihubungkan dengan D, F dihubungkan juga dengan E. Pakai penggaris aja. Kayak gini. C dengan A. Oke. C ke A, satu lagi C ke B. C ke B. Oke, sekarang F ke D, F-nya ke D, titik ke titik ya. Nah, di sini terus lagi F ke E. Nah, pokoknya titik ke titik. Usahakan sepresisi mungkin ya. Nah, udah jadi deh dua segitiga. Yang pertama segitiga ABC, yang kedua segitiga DEF. Kayak gini. Apakah gambarnya harus sama dengan yang di sini? Enggak harus sama. Lihat Kak Sari agak doyong sedikit, tapi ya mirip lah ya. Udah mirip lah tuh ya, udah mirip. Tetapi sebenarnya enggak harus mirip kok. Sekali lagi, asalkan ukurannya dan tahapan-tahapannya kita buatnya bener, nanti hasilnya juga akan bener. Ada juga boleh temenmu yang bikinnya tuh nanti ekstra besar. Di sini tadi ukuran AB-nya 10 cm, DE-nya juga 10 cm ya. Terus pakai jangkanya juga dia ngebukanya lebar banget gitu ya, nggak apa-apa, itu nanti jadi segitiganya besar banget, nggak masalah, tapi sama-sama bener. Oke, dah ya, jadi dua segitiga kita. Ini yang pertama segitiga ABC yang kiri, kemudian segitiga DEF yang kanan. Oke, nah sekarang ada pertanyaan di bawahnya. Apakah kamu memperoleh panjang AB sama dengan DE, BC sama dengan EF, dan AC sama dengan DF? Untuk menjawabnya kita ukur. Yang kita ukur yang punya kita tadi. Apakah AB sama dengan DE? Iya, karena kan sama-sama 3 cm. Kita tulis AB sama dengan DE. Sama-sama 3 cm. Ini kalau yang punyanya Kak Sari loh ya. Nah sekarang BC sama dengan EF enggak? Coba kita lihat. BC sama dengan EF enggak ya? Diukur aja. Kita ukur. Nih, 0 ya. Harus pas banget di 0. Sampai berhentinya di angka berapa tuh? Oh, pas banget. Di angka 4 ya, Dek ya. Nah, sekarang untuk yang EF atau FE, kita ukur juga. Geser dikit. Samaan enggak ya? Nah, ternyata sama juga ya, Dek ya. Tuh, di angka 4 ya. Oke, nih sama-sama di angka 4 ya. Sekali lagi untuk CE-nya, CB-nya atau BC-nya tuh sama. Ya, di angka 4 cm. Berarti kita tulis ya, BC gitu kan, sama dengan EF ya, sama dengan berapa? 4 cm.
Oke, satu lagi, yang AC sama nggak dengan DF? AC itu yang ini dengan DF, sama nggak ya? Kita ukur aja. AC berapa senti ya? Ini 0 sampai berhentinya di angka ini 0, 1, 2. Ini 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 dek. 2,8 cm. Kelihatan ya? Ini nolnya. 0, 1, 2. Nah, di tengah-tengah nih, di antara 2 dan 3 nih, yang agak panjang nih namanya 2,5. 2,5 ke sini 2,6, 2,7, 2,8. 2,8 cm. Sekarang untuk yang DF. DF. Oke. Ini ya. Ini 0, 1, 2, ini 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 juga. Sama ya, 2,8 cm. Kita tulis AC sama dengan DF sama dengan 2,8 cm gitu. Jadi, menjawab pertanyaan yang di buku, apakah kamu memperoleh panjang AB sama dengan DE? Iya. BC sama dengan EF? Iya. Dan AC sama dengan DF? Iya. Jawabannya iya ya. Meskipun nanti setiap siswa bisa jadi ukuran-ukurannya ini beda-beda. Pokoknya AB harus sama dengan DE, kemudian BC harus sama dengan EF, dan AC panjangnya harus sama dengan DF. Kalau enggak, berarti salah. Oke, memang arahnya gitu, harus sama ini. Jadi sisi yang bawah harus sama panjangnya dengan yang bawah, sisi kanan harus sama panjangnya dengan sisi kanan, sisi kiri harus sama panjangnya dengan sisi kiri. Oke, gitu ya. Terus ini udah kita jawab. Agak silau ya dek ya, gak apa-apa, ini pokoknya Kasari jawab iya. Tuh gini, kebaca ya, iya. Iya artinya ini tadi, toh kita juga udah nulis keterangannya di sini. Oke, sudah terjawab ya. Langkah 1 A sampai E beres. Nah, di sini ada langkah 2 dan 3. Kita ikutin. Ini dia. Langkah yang kedua, guntinglah segitiga DEF dan tumpukan di atas segitiga ABC. Apakah kedua segitiga tersebut kongruen? Jelaskan. Jadi yang digunting itu segitiga DEF. Gambar kita yang digunting, jangan gambar yang di buku. Nah, segitiga DEF itu yang ini digunting sampai segitiganya lepas. Kemudian nanti kalau udah lepas ditumpuk di atas segitiga ABC. Nah, kongruen atau tidak itu terlihat dari tumpukannya nanti. Kalau ternyata dia menutup dengan sempurna ya, artinya ditumpuk itu persis banget ya, nggak belepotan, maka kedua segitiga ini kongruen. Tapi nanti kalau enggak, misalnya agak belepotan ke sana ke sini ya, tidak menutup sempurna tumpukannya, berarti tidak kongruen. Kongruen itu artinya apa sih? Kongruen itu artinya sama dan sebangun, atau boleh disebut identik, kembar, sama persis ya dek ya, baik bentuknya maupun ukuran-ukurannya. Nah sekarang pokoknya kita gunting aja segitiga DEF, jadinya seperti ini. Tara, udah jadi dek. Ini tuh udah Kak Sari gunting, jadi dia bisa dilepas kayak gini nih segitiganya tuh ya. Nah gini, supaya kita nggak kehilangan jejak, kita kasih dulu nama-nama titik sudutnya ya. Maksudnya ini tadi kan posisinya D itu untuk titik sudut yang ini, maka kita kasih ini D. Kemudian E-nya ini ya dek ya. Nah berarti kan di pojokan sebelah sini ini E. Nah satu lagi ini F ya, di pojokan sini. Nah gitu, biar dia nanti nggak muter-muter. Sekarang segitiga DEF ini akan kita tumpuk, kita letakkan di atas segitiga ABC kayak gini. Ditumpuk aja apa adanya, digeser-geser. Oke, sampai nah menutupi ya semua segitiganya. Maksudnya semua titik sudutnya. Kok susah banget ini. Nah gini, set dah. Udah tuh ya, aduh jangan ikutan geser dong please. Nah dah ya, tertutup sempurna nggak? Tertutup sempurna loh deh ini deh, kalau dia nggak gerak-gerak ya. Nah kalau perlu dilem deh, lemnya Kak Sari kepikiran pakai nasi aja, nasi sebutir gitu ya. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Intinya gini, yang tadi di D, nah ini pas banget ada di A. Yang tadinya di E, ini nutup banget di B, ya kan? Dan yang tadinya di F ini nutup banget di C. Kemudian, nah
panjangnya juga sama. Aduh, nih. Panjangnya kalau kita perhatikan, panjang AB-nya sama dengan DE, panjang AC sama dengan DF, dan satu lagi panjangnya BC sama dengan EF. Toh kan tadi juga kita sudah memastikan ukuran-ukurannya ya. Dan ini benar-benar menutup sempurna. Tuh. Ya, kalau nggak sempurna itu misalnya nanti bentuknya kayak gini, atau yang satunya lebih besar, satunya lebih kecil gitu. Kalau ini kan bentuk dan ukurannya semuanya sama persis. Oke, jadi untuk menjawab langkah kedua, guntinglah segitiga DEF dan tumpukan di atas segitiga ABC sudah. Apakah kedua segitiga tersebut kongruen? Jawabannya iya. Kenapa? Alasannya apa? Jelaskan. Nah, cara menjelaskannya seperti ini. Gini deh, jawabnya boleh kayak gini untuk langkah yang kedua. Segitiga DEF kongruen dengan segitiga ABC. Karena bentuk dan ukuran kedua segitiga tersebut sama persis. Hal ini dibuktikan dengan segitiga DEF menutup sempurna segitiga ABC ketika ditumpuk. Gitu ya. Itu untuk langkah 2. Beres. Nah, sekarang langkah 3. Untuk memastikan jawaban kamu pada nomor 2, ukurlah sudut-sudut yang bersesuaian. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Berikan penjelasan. Nah, kalau mengukur sudut, kita tetap gunakan gambar ini tadi, tetapi sekarang siapkan jangka. Bukan jangka, Dek, tapi busur derajat ya. Untuk mengukur besar busur ya kita pakai untuk mengukur besar sudut kita pakai busur derajat yang seperti ini nih. Ini dia, punya Kak Sari bener-bener yang murah ya, busur derajatnya, yang biasa banget, bukan yang tebal kayak gitu. Jadi ini mika, plastik mika yang tipis gitu, malah lebih enak loh dipakai daripada yang tebal. Ini pengalaman Kak Sari aja. Nah, yang diukur sudut yang mana? Sudut yang ini, yang pertama. Sudut-sudut pada segitiga ABC. Jadi yang kita ukur sudut A, sudut B, sudut C dulu. Oke, siap ya caranya? Ambil busur derajat kita. Kemudian letakkan pusat busur derajat kita ini di titik A dulu, kayak gini. Kemudian pastikan dia segaris ya dengan garis yang ada angka nolnya. Oke, kayak gini. Nih kan, nih loh Dek, ini garis A sampai B ini. Nah, titik A-nya untuk di pusat busur. Kemudian, nah ini nolnya ini harus digaris sepanjang AB, kayak gini. Paham ya? Kemudian sekarang dibaca. Nah, ini garis satunya lagi itu kan AC. AC itu dia menunjuk ke angka berapa gitu maksudnya ya. Caranya nolnya ini tadi kan di sini. Ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tapi masih lebih 80-nya. Nah, dia kalau kita tarik garis nih A ke C sampai ke atas ini menunjukkan di tengah-tengah antara 80 sampai 90. Jadi ini sudutnya adalah 85 ya. Nih kalau ditarik garis. Tuh, ya di tengah-tengah ini yang garis yang agak panjang nih adalah tengah-tengah antara 80 dan 90. Jadi sudut A besarnya 85 derajat. Nah, sekarang untuk sudut B dan sudut C kita ukur juga. Sekarang letakkan lagi pusat busur kita tapi di titik B kayak gini. Nah, terus sepanjang garis BA ini pastikan lurus dengan yang ada nolnya. Geser-geser ya. Oke. Sudah. Kalau sudah, sekarang mulai membaca hasilnya. Nah, ini lihat nolnya itu yang berwarna merah. Berarti kita nanti baca hasilnya yang warna merah juga. Kan garis satunya nih, garis BC. Nah, ini dek ke sini nih. B, tarik garis ke sini. BC. Nah, ini di angka berapa? Dia ada di angka di antara 40 dan 50. Jadi berapa tuh? 45 ya. 0, 10, 20, 30, 40. Nah, ini di tengah-tengah nih, garis yang agak panjang nih. Berarti 45 derajat. Itulah sudut B. 45 derajat. Sekarang untuk sudut C sama kayak gini. Letakkan pusat busur kita di titik C. Kemudian garis CA ini harus berhimpit dengan garis yang ada nolnya. Geser dikit. Nah, oke, sudah. Kalau sudah digeser, sekarang oke,
tinggal dibaca. Nah, ini kan garis CA, satunya lagi kan garisnya CB. Nah, CB ini menunjuk ke angka berapa? Lihat, nolnya ini kita pakai yang hitam, berarti nanti angkanya yang hitam. Kan ada hitam dan merah, tapi kita ikut nolnya. Karena nolnya hitam, ya kita bacanya angkanya yang hitam. Angka berapa nih? 50 ya. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ini kan garisnya kelihatan ya, Dek ya. Tuh pas banget di angka 50. Jadi sudut C besarnya 50 derajat. Nah, sekarang lakukan hal yang sama dengan di segitiga DEF. Tetapi karena ini segitiganya udah bolong ya, kan tadi udah kita gunting tuh. Nggak apa-apa, bekasnya aja yang kita ukur. Jadi ini ditata rapi. Nah, yang kita ukur sudut D, itu sudut E, sudut F. Lagi menggunakan busur derajat. Ini pusat busur kita letakkan di D. Kemudian pastikan garis DE-nya ini bertumpuk dengan garis yang ada angka nolnya. Sudah. Kalau sudah, tinggal dibaca. Yang dibaca D sampai ke F ini. Tarik garis ke atas sana. Seret. Tuh ya, ternyata kalau ditarik garis ke atas sana, dia ada di antara angka 80 dan 90. Nih, tuh di tengah-tengah ya. Berarti kalau di antara 80 dan 90 berapa? Ya 85. Jadi sudut D 85 derajat. Sekarang sudut E letakkan lagi kayak gini. Pusat busur kita di titik E. Pastikan dulu garis ED ini berhimpit dengan yang ada angka nolnya. Nah, sekarang ganti angka nolnya angka merah, nggak masalah ya, tetap aja boleh. Terus garis yang kita baca yang ini nih. Nah, di sini. Oke. Angka berapa itu? Baca 0, 10, 20, 30, 40. Dan dia di antara 40 sampai 50 nih ya. Nih kan. Tuh, jadi berapa dong? Ya 45 derajat. Satu lagi untuk sudut F. Nih, kayak gini. Dibalik boleh. Nah, sip ya. Ini harus 0 ya. FD-nya nih harus ke angka 0 ya. Nah, gini. Tinggal dibaca nih. Dia menunjuk ke angka berapa itu? Nih ya. Garis yang ini kan. Nah, nih di angka 50 ya. Kan nolnya warna hitam. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Jadi sudut F 50. Oke, jadi kesimpulannya apa? Sudut A 85 sama dengan sudut D 85 juga. Sudut B 45 sama dengan sudut F sudut E 45 derajat juga. Sudut C 50 derajat samaan dengan sudut F 50 derajat juga. Memang ini yang dimaksud oleh buku kita ya. Nih, apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Iya, berikan penjelasannya. Udah, kita sebutkan aja. Untuk langkah ketiga, jawabnya kayak gini ya. 3, iya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian untuk penjelasannya kita sebutkan aja kayak tadi, sudut A itu sama besarnya dengan sudut D, yaitu sama dengan 85 derajat. Terus sudut B sama besarnya dengan sudut E, Kak Sari masih ingat, yaitu 45 derajat. Satu lagi sudut C ini sama besarnya dengan sudut F, yaitu 50 derajat. Gini deh ya. Sekali lagi, kalau hasil kalian berbeda dengan Kak Sari, nggak apa-apa. Misalnya besar sudutnya bukan 85 nih Kak, punya aku Kak gitu. Yang ini bukan 45, nggak apa-apa. Penekanannya adalah pokoknya sudut A punyamu nanti harus sama besar dengan sudut D punyamu juga. Sudut B harus sama besar dengan sudut E. Sudut C harus sama besar dengan sudut F. Kalau itu sudah terpenuhi, berarti jawaban kamu benar. Meskipun nanti jawaban kesininya beda, nggak apa-apa. Dan pastikan ketiganya ini kalau dijumlah hasilnya harus 180 derajat. Coba punya Kak Sari, 85 tambah 45 itu 130. 130 tambah 50 itu pas banget, 180 derajat. Memang total sudut pada sebuah segitiga itu haruslah 180 derajat. Ya Dek ya. Jadi ini arahnya untuk kegiatan 1 ya.
Sudah selesai. Nah, sekarang ayo kita simpulkan di bagian bawahnya. Kita jawab sekalian. Ini dia. Ayo kita simpulkan. Dari kegiatan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh? Ini dia. Dua segitiga kongruen jika dan hanya jika ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini sesuai dengan langkah 2 tadi, Dek, ya. Serta kalau mau ditambahin ini yang langkah 3 ya. Ketiga pasangan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, tetapi hati-hati, kesimpulan di sini yang terpenting justru yang atas aja, kalimat yang ini, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Dah, berhenti sampai sini pun boleh, nggak usah ditambahin serta ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau syarat ini terpenuhi ya, ketiga pasangan sisi yang bersesuaiannya sama panjang, sudah pasti kedua segitiganya akan kongruen. Nah, ini tadi hanya untuk pelengkap saja ya. Kalimatnya di nomor 3 tadi kan untuk memastikan jawabannya. Nah, sebenarnya di langkah kedua ini sudah terbukti bahwa kongruen. Kongruen tadi kan sama bentuknya, sama ukurannya ya, Dek ya. Sudah kita tempelkan, ternyata menutup sempurna. Berarti sudah kongruen. Nah, nomor 3 ini hanya untuk memastikan aja. Jadi, nanti kalau ada pertanyaan berikutnya, kalau ada ketiga pasangan sudut yang bersesuaian sama besar, apakah pasti kongruen? Belum tentu. Nah, yang bisa menentukan kongruen atau tidaknya justru yang atas ini. Kalau ketiga pasangan sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Nah, ini nanti akan kalian pahami lebih lanjut jika sudah melakukan kegiatan 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Insya Allah kegiatan 2 dan seterusnya akan Kak Sari buatkan di video yang terpisah. Untuk video kali ini cukup sampai sini dulu aja. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, Dek. Untuk gabung di grup, chatnya tetap ke nomor ini 081 456 10 9870 ya. Selama kamu masih jadi siswa kelas 9 ya, masih anak SMP, boleh gabung di grup karena itu grupnya khusus untuk siswa-siswi SMP se-Indonesia. Nanti kalau sudah lulus SMP baru boleh meninggalkan grupnya. Gitu ya, Dek ya. Nah, oke deh, sekarang Kak Sari pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.